Ada sih sebenarnya hipnotis tuh gimana ya, sesuatu yang unik. Ada hal yang di situ mungkin orang-orang menganggap hipnotis itu apa, berkolaborasi dengan dunia gaib. Fatur Rahman alias Ong, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Baik. Jadi lama sudah tak jumpa dengan Bro Ong nih. Mau dipanggil Ong, Fatur atau mau dipanggil apa nih? Biasa dipanggil Ong, Ong. biasa dipanggil Fatur. Fatur ya. Jadi orang yang menyematkan nama ini sejak kapan nih? Sejak saya masih kecil, masih SD, teman-teman bermain sampai lari ke keluarga, sampai semua tempat-tempat kerja semuanya manggil Ong. Mau manggil Ong ya? Iya. Padahal namanya Fatur nih kan, Fatur. jauh sekali kan. Namanya juga keren. Kok bisa dipanggil Ong? Nggak tahu, terjadi begitu aja. Terjadi, natural ya. Natural. Beliau ini guys yang belum tahu adalah orang yang berkarir di dunia hipnoterapi ya. Oh, jadi hipnoterapi. Kok mau tanya-tanya soal hipnoterapi? Ah, beliau ini ahlinya. Karena yang saya tahu di Pontianak, khususnya cuman beliau nih. Kalau yang lain saya belum tahu. Dan kebetulan beliau teman baik saya, gitu. Jadi bagaimana sejarah bisa sampai terjun ke dunia hipnoterapi ini? Awalnya mungkin cita-cita dari kecil tuh pengen jadi dokter ya. Jadi dokter. Awalnya. Awal. Terus mungkin sebelum masuk sekolah, kemudian menginjak ke SD, itu cita-cita pengen jadi dokter. Setelah lulus sekolah, kuliah, ternyata cita-cita itu tidak tercapai. Berubah ya. Nah, ada ya kerja di perusahaan sambil merintis dunia hipnotis. Dengan misi ingin menyalurkan hobi hipnotis tadi dengan cara hipnoterapi. Jadi artinya hipnotis ini kan saya hanya nonton di TV-TV nih. Itu sama nggak sih? Yang seperti yang misalnya tayangan seperti Uya Kuya atau apa, itu sama nggak? Sama, sebenarnya sama. Ya. Apakah orang begitu dihipnotis itu memang alam sadarnya hilang atau gimana? Sebenarnya nggak hilang. Nggak hilang. Nah, cuma alam bawah sadarnya lebih banyak bekerja akhirnya gitu loh. Oh gitu. Karena kalau kita buat orang-orang awam ya yang tidak mengerti hipnotis itu sesuatu yang mengerikan gitu. Mengerikan, iyalah. Padahal sebenarnya itu hipnotis itu bagus. Bagus ya. Pada kenyataannya kondisi manusia pada saat sehari-harinya itu lebih banyak menerapkan alam bawah sadar ketimbang kondisi sadarnya. Oh gitu. Seperti itu. Jadi dulu nih sebelum terjun ke dunia hipnotis ini kan tentu pasti ada sekolah atau belajarnya ya. Ya. Itu belajarnya di mana itu, Bro? Awalnya ya belajar begitu aja kan. Kok saya pikir saya kayaknya ada bakat nih gitu kan. Ada bakat gitu. Ternyata belajar sendiri itu tidak bisa, harus ada yang membimbing gitu. Harus ada yang membimbing. Akhirnya saya artinya nggak bisa otodidak dong. Otodidak mungkin bisa, cuma tidak maksimal. Karena hipnotis itu sebenarnya ada aturan-aturannya sendiri gitu. Tidak bisa diterapkan begitu aja gitu. Jadi misal untuk teman-teman di rumah nih kan mau belajar atau bagaimana, itu pasti dong bisa mengajari atau gimana? Bisa Kita ya. Juga buka kelas privat juga. Oh, ada kelas privatnya. Privat juga untuk. Nah, iya. Beliau ini juga tergabung di Brotherhood Hipnotis Pontianak ya. Hipnotis Brotherhood Pontianak. Hipnotis Brotherhood Pontianak. Terbalik berarti. Ya, kebetulan saya ketuanya. Oh, ketuanya. Ya, saya kemarin nengok-nengok di sosial media juga udah berapa kali ngelakuin atraksi ya. Teman-teman anak sekolah, anak SD juga ramai hipnotis massal juga kalau nggak salah. Tapi semua ini kan hiburan ya, everything just for fun ya. Kekhawatiran orang ketika dihipnotis takut disuruh yang aneh-aneh. Padahal kan tidak. Ada etika-etika yang tidak mungkin dilanggar. Kalaupun kita melakukan itu, sebenarnya manusia itu ada yang namanya area kritik. Area kritik itu jika kita melakukan, misalnya nih, kita kasih contoh kecil, kita akan melakukan hipnotis terhadap cewek misalnya ya. Cewek, pada saat si cewek itu masuk ke ranah hipnotis, kemudian maaf ya, kita buka kancing bajunya dengan niat mungkin ingin niat nakal. Niat nakal. Maka saat itu juga si cewek itu akan
aktif area kritiknya dan dia akan tersadar seketika. Iya, betul. Tapi jangan khawatir lagi lah ya. Khawatir. Jadi jangan takut sama hipnotis. Yang ditakutin orang-orang kan seperti itu. Ketika kan banyak nih kejadian kriminal dihipnotis. Betul. Seperti kayak di terminal apa dulu ya. Ada teman saya juga yang dari Pontianak di Jakarta dihipnotis, dompetnya dikasihin apa segala, kan banyak nih. Artinya ilmu-ilmu ini digunakan orang untuk melakukan tindak kejahatan, tindak kriminal. Nah, bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti ini nih, bro? Jadi begini, Bro kan ahlinya nih, kita harus tanya dong. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya hipnotis itu bukan sesuatu yang mengerikan atau menakutkan ya sebenarnya gitu. Proses kerja hipnotis itu harus ada kesepakatan antara praktisi hipnotis dengan kalau di kita suyet ya, atau klien. Kalau di kedokteran kan pasien. Gitu. Yeah. Terus itu sebenarnya ada kesepakatan mengenai hipnotis jalanan, katanya yang dompetnya diambil, motornya diambil atau perhiasannya diambil. Itu sebenarnya bukan hipnotis. Apa? Itu murni kriminal. Murni kriminal. Karena bukan hipnotis. Bukan, karena itu hipnotis itu harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Antara misalnya si Abang David ini saya hipnotis. Dengan saya praktisi hipnotis. Saya harus ada kesepakatan dulu dengan Bang David. Gitu. Iya. Gitu. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak akan terjadi hipnotis. Oh, jadi memang kalau yang dilakukan misalnya di terminal, orang yang lapor kena hipnotis itu murni kriminal, bukan hipnotis ya. Berarti pelaku itu punya skill untuk berbuat kriminal. Oh, seperti itu. Ya artinya saya pikir sampai hari ini itu adalah bagian dari hipnotis juga. Bukan, tindakan kriminal itu. Ya kan pemirsa di rumah juga belum ada yang tahu nih. Kan kita harus berbagi lah. Nih, telah hadir di studio ini kan pakarnya. Kalau menurut saya pakarnya, karena saya kenal cuma satu doang. Lainnya saya tidak kenal gitu. Wah. Ada yang tukang hipnotis juga teman saya, tapi beda hipnotisnya, bukan yang seperti dia. Saya mau belajar hipnotis nih, stepnya pasti ada dong. Ada. Untuk bisa mencapai tingkatan yang baik kan seperti Betul, itu. ada. Sebenarnya ada tahapan-tahapannya. Yang penting untuk langkah pertama itu pemahaman dulu mengenai hipnotis. Hipnotis itu apa sih? Asal usulnya gimana sih? Kok bisa sih mempengaruhi alam bawah sadar manusia? Kok bisa sih tidur? Sebenarnya hipnotis itu tidak tidur sebenarnya. Hanya mirip tidur. Perbedaannya orang tidur dan dengan kondisi hipnotis, secara kasat mata hipnotis itu orang tidur dengan kondisi hipnotis secara kasat mata sama ya. Mungkin dia begini, pejamkan mata. Kalau kita lihat langsung, misalnya nih ya, ada orang tidur, kita bangunkan atau kita ngomong, dia tidak akan merespon. Tapi kondisi tidurnya orang hipnotis itu dia akan merespon ketika kita berbicara gitu. Kalau dia nggak respon berarti dia tidur atau pingsan ya. Jadi artinya kalau orang terhipnotis itu meskipun seperti kelihatan orang tidur, tapi dia akan merespon apa yang kita sampaikan. Artinya disuruh pun kan dia mau tuh kalau nggak salah. Karena saya melihat sendiri loh. Betul. Nah gitu kan. Jadi memang ada rasa ingin juga belajar, tapi ya tak ada keberanian. Saya juga belum pernah dihipnotis. Ada suatu saat akan. Oh siap. Kalau saya sih oke lah, apalagi tengah dihipnotis tengah seperti ini sih oke aja sih. Perjalanan bro ini menghipnotis orang, artinya hipnoterapi nih. Enggak, saya pikir kan saya dengar itu juga enggak hanya di Kalimantan Barat, artinya di Pontianak, tapi sudah keluar Kalimantan, sampai Batam, Jakarta, Malang apa semua. Luar biasa. Ya alhamdulillah saya mulai merintis hipnotis itu sebenarnya dari kampung saya sendiri di Pontianak. Sebenarnya saya berdomisili di Jakarta, dan saya pulang ke Pontianak lagi untuk mulai merintis lagi, dikembangkan lagi, dan akhirnya alhamdulillah banyak orang-orang yang percaya dengan jasa saya untuk menghipnoterapi penyembuhan sampai di Jakarta, sampai keliling Jawa, bahkan sampai ke Batam terakhir kemarin. Bahkan orang-orang dari perbatasan Kalimantan pun sampai Malaysia pun alhamdulillah ada yang sudah menikmati hasil dari terapi saya. Ini hipnotis ini berarti perjalanan, artinya antara hobi dengan pekerjaan ini jadi satu ya bro. Jalan-jalan bisa, menyalurkan hobi hipnotis juga ya. Jadi ini lagi bro, suka dukanya bro, tentu di dalam perjalanan berkarir dunia hipnotis ini pasti tentu ada lah bro. Berbagi sedikit dengan pemirsa, dengan teman-teman di rumah kan boleh lah ya. Asih punya cerita apa sih ketika menghipnotis orang-orang bro?
Ada, ada sih sebenarnya. Hipnotis tuh gimana ya, sesuatu yang unik. Ada hal yang di situ mungkin orang-orang menganggap hipnotis itu apa, berkolaborasi dengan dunia gaib. Sebenarnya enggak. Nah, ini dukanya di sini. Jadi pada saat saya menghipnotis atau menghipnoterapi atau proses penyembuhan, khususnya penyakit-penyakit psikis, pada saat mereka itu ada beberapa klien saya atau suyat saya, itu kita hipnoterapi, tiba-tiba terjadi namanya abreaksi. Apa itu, bro? Abreaksi itu seperti kesurupan. Wow. Nah, itu kesurupan. Serius itu? Serius. Itu dan itu enggak sekali dua kali terjadi, itu sering. Nah, itu dukanya di situ. Tapi apa penyebabnya itu? Penyebabnya dia terlalu fokus dan kosong pada saat itu. Kosong. Dan menurut ketika pemikiran kita kosong, justru lebih mudah untuk dirasuki ya. Betul. Sebenarnya dia nggak kerasukan. Dia kerasukan mungkin kalau di Indonesia kan terkenalnya dengan pocong, kuntilanak, segala macam gitu kan. Itu hantu lokal Indonesia. Kalau luar negeri kan vampir. Di Indonesia nggak ada vampir. Sama palaks kan, kok kita beda. Betul. Punya kita nih ada juga kata orang hantu jering apa ada itu, bro. Jadi Indonesia ini kaya, hantu aja banyak di sini. Kok di luar negeri beda-beda. Itulah kenapa bisa terjadi seperti itu, terjadi reaksi atau kesurupan. Itu karena sebelumnya mungkin dia mengalami stres, depresi atau segala macam. Akhirnya dia mungkin banyak termenung dan dia mulai berhalusinasi. Kalau dia bicara dengan pocong misalnya, pocong itu bentuknya kayak lontong, dikafanin putih misalkan, dikainin putih, pakai segala macam, mukanya serem. Akhirnya apa yang masuk ke dalam diri dia itu pocong. Iya. Pada saat dia berhalusinasi mengenai kuntilanak misalnya, yang terjadi yaitu yang masuk ke dalam diri dia itu kuntilanak. Artinya barang-barang gaib ini yang masuk itu didasari oleh pemikiran dia sendiri. Yang kosong itu tadi. Betul. Manusia itu kan gini, kita adalah apa yang kita pikirkan. Pada saat kita memikirkan pocong, hal yang gaib, sebenarnya manusia itu kan nggak tahu gaib itu seperti apa, yang tahu kan hanya Tuhan. Iya. Gaib itu sesuatu yang ada dan tidak kelihatan. Tapi kita wajib percaya. Oh iya, wajib percaya. Sesuatu yang ada tapi tidak kelihatan. Kenapa sih kok bisa berbentuk pocong atau lontong atau orang-orang channel sekarang kan? Orang-orang YouTuber sekarang. Kok bisa sih berbentuk pocong? Kok bisa berbentuk kuntilanak? Kok bisa sih berbentuk sampai ada tanduknya, matanya merah itu? Sebenarnya tergantung dari pemikiran kita, imajinasi kita. Jadi memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak terfikirkan, kita berimajinasi, betul, membentuk sesuatu yang nggak ada menjadi ada. Itu kan berimajinasi. Itu kehebatan manusia lah. Itu kekuatan pikiran manusia sebenarnya, itu plusnya. Itu karena pada saat itu dia memikirkan sesuatu yang seperti itu, akhirnya apa? Terjadilah energi kan, seperti energi kan, dan masuklah ke dalam diri kita. Serius itu masuk sendiri. Gila. Jadi untuk mengatasi hal seperti itu bagaimana? Mengatasi sebenarnya ada beberapa caranya sih. Caranya untuk mengatasi hal seperti itu. Kalau saya nggak bisa tuh, bro. Ada beberapa yang kita mungkin secara kalau di Islam kan kita memakai ayat-ayat segala macam, bacaan-bacaan. Sebenarnya itu bisa disembuhkan secara alami. Sama seperti proses hipnotis. Hipnotis kan tidak menggunakan mantra-mantra, tidak menggunakan jampi-jampi, sesajen atau puasa nggak ada. Semuanya prosesnya dengan alami. Pada orang abreaksi atau kesurupan juga bisa sebenarnya. Karena orang kondisi kesurupan itu sebenarnya kondisi hipnotis sebenarnya. Dia udah alam bawah sadar, karena alam bawah sadar. Coba yang menghipnotis bukan kita. Tapi yang menghipnotis dia yang kesurupan tadi kan bukan kita yang menghipnotis nih. Karena memang sesuatu yang masuk ke dia atas dasar pemikiran-pemikiran dia. Betul. Kan itu. Kalau misalnya Broong yang hipnotis kan beda dong. Jadi harus tahu kapan dia harus sadar. Kalau ini kan beda. Bisa kok, itu bisa diatasi kok sebenarnya. Bisa ya. Pada saat dia mengalami abreaksi sebenarnya kita bisa atasi kok. Jadi gini, Broong. Yang mungkin teman-teman di rumah yang nggak tahu nih kan, ketika dia berhadapan dengan persoalan yang seperti ini, kan banyak nih, misalnya di kehidupan kita sehari-hari, ada yang moro-moro kesurupan. Itu kita harus bagaimana kira-kira? Ya sebenarnya
Iya, buat teman-teman yang kurang paham ya, sebenarnya itu bagian dari hipnotis juga sebenarnya. Karena orang kesurupan itu sekali lagi saya bilang itu masuk ke ranah hipnotis sebenarnya. Itu masuk ke alam bawah sadar. Gimana cara menenangkannya? Gitu, ikuti pelatihannya nanti. Nah, ya nanti saya tulis di bawah nih deskripsi nih, ikut pelatihannya. Atau follow Instagramnya hipnotis_Brotherhood Pontianak. Nah, udah disebutin tuh, follow cepetan buruan, jangan sampai gak di follow ya. Jadi kalau mau tahu tentang soal hipnotis, mau belajar, mau jadi seorang hipnoterapi, ya silakan belajar ke beliau. Pokoknya saya nggak bisa, saya nggak tahu. Ini ahlinya bro. Kalau yang ini tahu dia, kalau saya nggak tahu. Sampai hari ini bergelut di dunia hipnoterapi ini. Sebenarnya bergelut di dunia hipnoterapi ini saya sejak tahun 94 ya. Tahun 94 itu saya udah mulai bukan menekunin, mulai belajar. Kelas berapa lu bro sekolah? 94 itu berarti saya masih SMP. Serius sudah belajar hipnotis? Cuman tidak terlalu dalam. Otak saya masih main kelayang segitu tuh bro. Lu udah mikirin hipnotis? Waktu itu karena hobi, karena saya kan terus terang saya orangnya humor dan tidak pemarah. Oh tidak pemarah. Juga. Oh rajin menabung juga kalau enggak. Iya, dan Jani memang tipe pria-pria luar biasa. Dan rajin menjahit. Rajin menjahit ya. Memang luar biasa. Jadi dari tahun 94 ya bro? Tahun 94 udah mulai belajar, mulai dari buku-buku, kemudian udah menginjak SMA, kuliah. Nah, sejak kuliah itu mulai diperdalam lagi sambil kerja kuliah sambil di-upgrade. Alhamdulillah sampai sekarang. Hipnotis Brotherhood di Pontianak ini sudah berapa sih anggotanya bro? Sebenarnya Hipnotis Brotherhood Pontianak itu anggotanya kalau di Pontianak aja itu hitungannya sekitar lebih dari 60 sih ya. 60 banyak juga ya bro. Memang cuman artinya ini hanya di Pontianak itu atau Pontianak di aja. Untuk sebenarnya kalau kita gabungkan dengan teman-teman yang sudah ikut bergabung dan belajar itu ya sekarang berarti udah masuk angkatan 173 kalau nggak salah. Wow, serius sebanyak itu bro? Ya. Oh jadi ternyata Hipnotis Brotherhood Pontianak ini ada ini juga ya, ada angkatannya juga ya. Kapan biasanya sering kalau ada angkatan pasti ada reuni ya, bro. Reuni. Kapan reuni itu? Reuni nggak ini sih, nggak kita tentukan sih. Cuman kadang maklum nggak teman-teman yang sudah ikut belajar tuh kan juga aktivitasnya banyak. Ada yang mereka dari kalangan PNS, ada dari ya kepolisian juga ada. Oh ada juga. Ada juga teman-teman dari angkatan laut juga ada. Dokteran juga ada gitu. Bahkan anak-anak kuliah, anak sekolah juga ada gitu. Iya, saya pikir kemarin anak SD juga tuh yang dihipnotis tuh ya. Itu memang sangat luar biasa artinya. Masyarakat menerima. Ini kan cukup luar biasa. Ada temen anak-anak kacang Borneo itu yang dikerjain kan saya masih ingat bener tuh. Itu sakit perut yang ketawa gitu. Kok bisa gitu, Pak? Kok mau gitu? Itulah, itu karena ada kesepakatan tadi. Kesepakatan. Ya? Mau itu gitu. Kalau dalam keadaan sehat mungkin nggak mau bro. Kesepakatannya saya juga nggak tahu kok bisa mau gitu. Ya, bahkan ada yang diinjak kan kemarin. Iya, betul. Badannya nggak apa-apa. Dibikin badannya jembatan kebal. Iya. Dibikin badannya kebal. Terus badannya kaku gitu. Kemudian diinjak badannya gitu. Nggak masalah. Itu sebenarnya kita bermain dari sugesti sebenarnya. Sugesti gitu. Ya. Makanya saya bilang manusia adalah apa yang kita pikirkan. Artinya ketika kita memikirkan sesuatu hal yang buruk, maka hal-hal yang buruk yang terjadi dalam diri kita. Ketika kita memikirkan hal-hal yang positif, maka hal-hal positif, energi positif yang masuk ke dalam diri kita. Jadi kita sebagai manusia itu jauh lebih baik kita berpikiran positif ya. Jangan pikir yang enggak lah, yang negatif apa segala macam, apalagi situasi yang seperti ini. Jadi apa aja kegiatan sekarang? Ya ada juga ya kalau untuk hiburan tuh sekarang saya masih membatasi dulu karena mengikuti peraturan pemerintah. Oh, sebagai warga yang baik, yang memberikan contoh ya. Nah ini saya senang nih warga yang kayak gini bro. Karena banyak nih ada warga-warga kita yang masih ngotot-ngotot sosokan. Tapi ya mereka juga punya alasan tersendiri lah. Saya juga tak berpikir negatif kepada mereka. Mungkin mereka punya keperluan lain atau apa. Tetapi ya memang yang tak punya kegiatan hari ini kita harus bisa mengikuti anjuran pemerintah supaya kita segera memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Kira-kira nih kalau teman-teman misalnya pengen ngundang bro
untuk dihipnotis atau apa? Bagaimana sih caranya? Bisa. Ya. Nanti di situ ada nomor WhatsApp saya, nomor telepon atau WhatsApp saya di Instagram. Di Instagram hypnotis__ Brotherhood Pontianak. Di situ ada nomor teleponnya atau WA-nya. Hubungin aja. Kita bisa terima jasa hiburan, pengobatan penyakit psikis seperti stres, depresi, mungkin tidak percaya diri, kecanduan merokok, kecanduan narkoba. Oh bisa semua bisa, bro? Bisa. Serius itu? Serius, bisa. Gitu. Trauma, fobia, segala macam, mungkin ketakutan berlebihan, yang gagal move on juga bisa. Itu seru tuh bro, yang gagal move on. Ini kan banyak nih yang jomblo nih, yang gagal move on juga. Kalau gue sih nggak jomblo bro. Tuh buat teman-teman yang jomblo, yang gagal move. Nah ini orangnya, kita boleh belajar dengan dia. Ini dah betul dah.